mendeklarasikan yang atribut punya dianya ya, spesifik dirinya gitu ya. Kemudian di sini Anda diperkenalkan dengan konstruktor ya. Konstruktor itu adalah fungsi yang pertama kali dipanggil ketika objek itu diinstansiasi atau dibuat. Dengan new member berarti dia memanggil konstruktor. Ya. Konstruktor ini kalau tidak ada apa-apa ya, maka baris pertamanya selalu disisipkan secara otomatis oleh compiler pernyataan super ya. Kalau digedein gimana ya? Ini ditutup dulu ya. Nah, jadi kalau tidak ada apa-apa, embel-embel apa-apa, maka dia disisipi otomatis super. Jadi ya, tanpa ada keyword super atau this, maka otomatis dipanggil super. Ya. Jadi pilih salah satu, mau super atau mau this. Ya. Kalau super, ya dia manggil konstruktor bapaknya yang kosong. Kalau supernya isi, ya berarti dia manggil konstruktor yang banyak variasi argumennya ya. Ini. Jadi nanti Anda bisa lihat ini di kelas customer-nya. Di kelas customer-nya. Nah ya, di kelas customer-nya ini ada konstruktornya 2 gitu ya. Kemudian saya akan perkenalkan lagi satu adalah this ya. Nah, ini kan baris pertama ini tanpa ada embel-embel this atau super. Kalau tidak ada embel-embel this atau super pada konstruktor ini khusus pada konstruktor ya, bukan pada metode. Kalau tidak ada embel-embel this atau super, maka dia otomatis manggil super. Gitu ya. Otomatis dia manggil super. Tapi kita bisa konfigurasi manual dengan memilih super atau this ya. Jadi kita boleh manggil this di sini. This kurung buka kurung tutup berbeda dengan this ini. Kalau this ini dia manggil atributnya objek ya yang di atas. Kalau this kurung buka kurung tutup ini manggil konstruktor ya. Dia manggil konstruktor ya, konstruktor sesuai dengan argumennya ya. Jadi kalau this ini dia berarti manggil konstruktor ini. Gitu ya. Dia manggil konstruktor tanpa argumen. Ini konstruktor tanpa argumen. Ini istilah lain adalah konstruktor default. Konstruktor default. Jadi kalau tanpa ada argumen itu konstruktor default. Tapi kalau ada argumen berarti ini overloading ya. Ini namanya overloading konstruktor. Jadi konstruktor yang di overloading. Yang namanya sama tapi tipe-tipe argumennya bervariasi ya, berbeda ya. Nah ini ya, jadi ini bisa panggil this. Otomatis ketika dia panggil this, maka dia panggil yang ini, gitu ya. Kemudian setelah keluar dari ini, maka dia langsung ngeset first name dan last name ya. Inilah yang terjadi di customer. Begitu juga anaknya, membernya ya bisa manggil super ya. Bisa manggil super. Jadi kalau manggil super ini, berarti dia manggil super yang atas ya, customernya. Nah, sekarang misalnya kita ingin manggil yang lain gitu ya. Jadi ininya diganti super. Jadi ininya cukup masukin situ first name dan ininya masukin last name. Oh, ini salah, bukan first name ya. Ini hati-hati juga kalau copy paste kadang suka salah. Nah, jadi ini nggak perlu lagi ya. Tinggal saja kita manggil super yang ada 2 argumen. Jadi ketika panggil super first name last name, maka dia manggil yang ini. Customer first name sama last name, masukin, kemudian manggil this, ininya ditambah ke sini, kemudian
di set first name dan last name-nya. Gitu ya. Jadi ini cara untuk menitipkan data ya ke orang tua sebenarnya. Nah ya, silakan Anda kembangkan itu nanti dengan ya misalnya jenis kelamin dan lain ya, dengan menambah argumen-argumen yang lainnya ya. Di sini misalnya set jenis kelamin gitu ya. Kemudian set spesial diskon ya, dan seterusnya. Oke, dari sini sudah ketangkap ya bahwa kita juga bisa bermain-main dengan konstruktor ya ketika inheritance. Kemudian ketika kita jalankan di app-nya ya, di aplikasinya yang ada public static void main, kita jalankan di sini ya. Di sini masih ada member C4 ya. Di sini ya. Kemarin bikin customer, tiba-tiba ada member C4. Nah, kita pun ini bisa men-set sebagai customer. Kenapa bisa, Pak? Karena member itu turunan dari customer. Jadi dia pun punya kemampuan untuk berbentuknya sebagai customer. Ya. Karena ini bapaknya. Ya. Jadi dia dideklarasikan sebagai customer, padahal objeknya adalah objek member. Inilah dikenal dengan konsep polymorphism. Namanya polymorphism. Ya. Jadi konsep banyak bentuk. Kalau kebalikan nggak bisa ya. Di sini misalnya member, tiba-tiba di sini new customer, tidak boleh. Harus ini namanya konsep generalisasi yang kemarin sudah diajarkan ya. Generalisasi. Jadi si member dideklarasikan ke dalam sebuah variabel, tapi tipenya tipe bapaknya, nggak apa-apa. Ya. Polymorphism. Kemudian ketika dia dibentukkan sebagai customer, konsekuensinya dia tidak bisa akses metode dirinya, yang spesial dirinya ya. Ini makanya error nih, lihat. Ya. Di sini kita lihat, cek. Nah, error ya. Karena dia dideklarasikan sebagai bapaknya. Sehingga kalau dia memanggil lagi ke spesifiknya, ke metode punya dianya atau spesial dianya, maka dia harus di casting dulu. Apa itu di casting? Di casting itu adalah dikembalikan kepada objek yang seutuhnya, yaitu member. Bagaimana caranya? Ya kebalikan aja, member, tapi dengan variabel lain ya, misalnya C4A, ya, sama dengan di casting. Nah, casting itu seperti ini. Casting ke objek, ke membernya. Di C4 ya. Taruhlah di sini C4A set spesial diskon. Jangan khawatir C4A karena merujuk kepada objek yang sama dengan C4, maka C4A dan C4 itu bisa sama referensinya ya, objeknya bisa sama, yaitu ke member yang dibuat di sini, di baris 32 ya. Jadi ini konsep apa? Ini namanya casting. Jadi kalau sudah terlanjur dideklarasikan ke bapaknya, ya, kalau sudah terlanjur dideklarasikan ke bapaknya sebagai customer, maka dia kalau ingin mengakses metode spesial punya dirinya, spesifik punya dirinya, ya dia harus di casting kembali. Ini namanya casting, gitu ya. Kemudian di sini C4 kan sebenarnya mengoverride ya. Nih. C4 ini C4 itu masih di set sebagai customer ya. C4 masih di set customer. Kemudian dia manggil display customer info. Ya, dia memanggil metode yang mengoverride bapaknya. Kita lihat bapaknya punya display customer info dengan isinya seperti ini. Begitu juga dirinya adalah punya metode display customer info dengan isinya seperti ini. Ya, dia mengoverride ya, dia menambah informasi bapak